saya akan menjelaskan materi pembelajaran bisnis model yang berjudul Key Activities. Nah, kita harus mengenali pengenalannya terlebih dahulu. Key Activities menjelaskan aktivitas apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Misalnya, ada aktivitas packaging, branding, pemasaran internet, dan lainnya. Blok bangunan aktivitas kunci menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Setiap model bisnis membutuhkan sejumlah aktivitas kunci, yaitu tindakan-tindakan yang terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Seperti halnya sumber daya utama. Aktivitas-aktivitas kunci juga diperlukan untuk menciptakan dan memberikan proporsi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Seperti sumber daya utama, aktivitas-aktivitas kunci berbeda, bergantung pada jenis model bisnisnya. Untuk produsen software Microsoft, aktivitas-aktivitas kunci mencakup pengembangan software. Contoh dari Key Activities adalah perusahaan konsultan memiliki problem solving sebagai Key Activities-nya. Untuk manufaktur, supply chain management adalah salah satu Key Activities-nya. Kita memasuki pengertian Key Activities. Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi untuk menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan pelanggan untuk menyampaikan kepada pelanggannya, membina hubungan dengan pelanggan, serta mengelola pendapatan sebagai hasil penjualan produk atau jasa dari pelanggan. Selanjutnya, ciri-ciri Key Activities. Yang pertama, kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan value proposition. Yang kedua, menyalurkan value proposition kepada pelanggan. Yang ketiga, kegiatan untuk menjalinkan hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, kegiatan untuk menangani aliran pendapatan. Nah, kita memasuki poin yang utama, yaitu ragam Key Activities. Yang pertama, yaitu operasi produksi atau production. Aktivitas ini bertujuan untuk mendesain, membuat, dan mengantarkan produk dalam jumlah tertentu dan atau kualitas baik. Aktivitas produksi mendominasi dalam model bisnis dalam pabrik pembuatan barang. Aktivitas-aktivitas utama pada organisasi jenis produksi meliputi pengadaan bahan yang diperlukan dari pemasok, pengolahan dalam proses produksi, serta penyaluran produk jadi atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, operasi jasa atau problem solving. Aktivitas ini bertujuan untuk mengatasi masalah dan memberikan solusi baru atas masalah pelanggan secara individu. Aktivitas penyelesaian masalah khususnya merupakan jenis kegiatan operasi bagi konsultan, rumah sakit, dan organisasi-organisasi pelayanan lainnya. Yang ketiga yaitu platform dan jaringan. Aktivitas-aktivitas utama pada organisasi bisnis yang berbasis platform dan jaringan adalah perancangan, pembangunan, dan pengembangan hardware and software, termasuk jaringan internet dan website. Aktivitas-aktivitasnya meliputi penyediaan pelayanan yang dibutuhkan oleh para pelanggan, termasuk penggunanya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh bisnis model kanvas dalam warung kopi Sedep. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan customer segment. Customer segment warung kopi Sedep ditujukan kepada pelanggan retail, yaitu pria dan wanita yang berumur 30-55 tahun, untuk kalangan menengah atau perusahaan kecil menengah. Selanjutnya kita harus menentukan value proposition atau porsi nilai, yang merupakan keunggulan produk, apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan bagi customer segmennya. Nah, value proposition dari warung kopi Sedep yaitu menyediakan aneka kopi tradisional dari seluruh Indonesia, lalu jajanan atau cemilan tradisional, dan semua kopi atau jajanan dari bahan baku ramah lingkungan dan tanpa pengawet. Itulah keunggulan dari warung kopi Sedep. Selanjutnya kita menentukan channel atau jaringan, yaitu bagaimana cara agar produk kita bisa sampai ke tangan konsumen.
Channel yang digunakan pada warung kopi Sedap yaitu yang pertama lokasi warung kopi dan yang kedua pada acara-acara kantor. Selanjutnya kita menentukan customer relationship yaitu hubungan dengan pelanggan. Nah, pada warung kopi Sedap ini menentukan customer relationship-nya dengan cara yaitu yang pertama membership, lalu mengadakan promo member beli 5 dapat gratis 1. Next, kita harus menentukan revenue stream yaitu aliran dana. Nah, aliran dana pada warung kopi Sedap yang pertama yaitu penjualan ragam kopi tradisional Indonesia. Yang kedua, penjualan cemilan, jajanan tradisional. Yang ketiga, penjualan bubuk kopi. Dan yang keempat, pengembangan melalui waralaba. Baik, selanjutnya kita menentukan key activities atau kegiatan inti, yang merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Key activities pada warung kopi Sedap yaitu yang pertama, menyediakan minuman kopi dan cemilan yang berkualitas, dan yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan informatif. Kemudian kita menentukan key partner atau siapa partner yang mendukung organisasi agar selalu bersifat kompetitif. Nah, di warung kopi Sedap terdapat key partnersnya yang pertama, supplier kopi yang berkesinambungan, dan yang kedua, supplier cemilan tradisional. Setelah menentukan key partner, selanjutnya kita menentukan cost structure, yaitu mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Kita harus menentukan apa saja faktor-faktor yang membentuk biaya yang harus dikeluarkan. Pada warung kopi Sedap, cost strukturnya berupa yang pertama, bahan baku atau mentah, kopi dan lainnya. Yang kedua, biaya persiapan toko. Yang ketiga, biaya karyawan. Dan yang keempat, biaya lain-lain seperti listrik, air, dan gas. Itulah penjelasan mengenai contoh dari bisnis model kanvas yang didirikan oleh warung kopi Sedap.